Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Setelah Lindong mengobrol sebentar dengan Chaos Master, dia tidak berlama-lama di Menara Chaotic. Saat ini, Chaos Master sedang dalam masa kritis pemulihan dan sebaiknya dia diberi lingkungan yang tenang. Ketika Lindong meninggalkan Menara Kekacauan, dia segera melihat keributan di pulau itu. Saat ini, di berbagai bagian pulau, ada banyak orang yang berlarian. Kadang-kadang, beberapa teriakan keras terdengar. Namun, berkat teriakan keras ini, pulau yang awalnya kacau secara bertahap menjadi teratur karena berbagai faksi berkumpul bersama. Bahkan, itu jauh lebih teratur dibandingkan dengan kekacauan sebelumnya. Dengan sabit suci kegelapan di tangannya, King Tan berdiri di langit sambil memandang pemandangan di bawahnya dengan malas. Sesekali, dia mengayunkan sabit di tangannya dengan lembut. Kemudian, angin yang sangat menakutkan akan bertiup ke bawah sebelum akhirnya mendarat di sekitar beberapa orang, yang jelas-jelas sedang bersantai. Seketika, tanah di bawahnya akan retak dan orang-orang itu akan sangat ketakutan hingga mereka langsung basah oleh keringat dingin. Setelah itu, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengendur lagi saat mereka bergerak dengan tergesa-gesa. Lagi pula, mereka takut tangan bibi kecil itu akan tergelincir, dan menyebabkan sabit seperti malaikat maut di tangannya mendarat di kepala mereka. Gadis ini. Ketika Lindong melihat kejadian ini, dia diam-diam terkekeh dalam hatinya. Gadis ini memang cukup cakap. Bahkan, dia mampu mengelola istana kegelapan yang besar. Oleh karena itu, meskipun pulau pertemuan bela diri sedang kacau, hal itu tidak menimbulkan kesulitan apapun baginya. Kakak Lindong. King Tan juga menyadari bahwa Lindong telah meninggalkan Menara Chaotic. Seketika, senyum manis muncul di wajah cantiknya sebelum ia dengan cepat terbang ke arahnya. Sementara itu, ia memegang sabit suci kegelapan di tangan kecilnya. Sikapnya yang cantik dan ceria sangat kontras dengan ekspresi dingin yang ia miliki sebelumnya. Hal ini menyebabkan banyak ahli, yang benar-benar dicambuk olehnya, menjadi terkejut. Lindong tersenyum pada King Tan. Setelah itu, mereka berdua menuju ke sebuah gedung. Banyak pemimpin dari berbagai faksi di wilayah Laut Angin Surga bergegas berdiri dan menyambut mereka setelah melihat ini. Apakah kau sudah bertemu dengan Chaos Master? Ying Huan duduk dengan anggun, lalu menggunakan mata birunya yang cantik untuk menatap Lindong dan bertanya dengan lembut. Ya, Lindong mengangguk. Saya khawatir kita harus menjaga pulau pertemuan bela diri selama 5 hari ke depan. Chaos Master, adik Lindong, apa yang terjadi? Semua orang tercengang setelah mendengar percakapan mereka. Kemudian, pemimpin klan Gutong, bertanya tanpa sadar. Orang di Menara Kekacauan itu adalah Chaos Master, salah satu dari 8 Master kuno. Selama kita bisa menjaga tempat ini selama 5 hari ke depan, dia akan bisa keluar dari pengasingannya. Pada saat itu, krisis akan teratasi. Lindong berkata sambil tersenyum. Chaos Master akan segera muncul dan tidak perlu lagi bersembunyi. 8 guru kuno. Ketika orang banyak mendengar kata-katanya, beberapa dari mereka jelas-jelas bingung, sementara yang lain memiliki wajah yang dipenuhi dengan keterkejutan. Jelas, mereka telah mendengar tentang para ahli puncak ini dari zaman kuno. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang ahli terkenal di zaman kuno sebenarnya berbaring di dalam Menara Chaotic. Semuanya, pulau pertemuan bela diri saat ini sedang dikepung. Selama 5 hari ke depan, kita semua berada di perahu yang sama. Semoga, semua orang dapat bekerja sama untuk mengatasi krisis ini. Jika tidak, kemungkinan besar tidak ada dari kita yang dapat melarikan diri. Mata Lindong menyapu kerumunan saat dia berkata perlahan. Semua orang merasakan jantung mereka berdebar kencang saat melihat tatapannya. Kemudian, mereka segera menjawab dengan sangat hormat. Awalnya, mereka semua putus asa karena terjebak di lokasi ini. Namun, setelah Lindong muncul, hati mereka pun menjadi penuh harapan. Oleh karena itu, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi secercah harapan ini. Lindong melambaikan tangannya sebelum kerumunan itu bubar. Setelah mereka pergi, hanya tersisa 3 orang di gedung itu. Lindong pun segera menghela napas lega. Namun, ada ekspresi serius di matanya. Ada apa? Ying Huan bertanya setelah melihat ekspresi Lindong.
Saya khawatir tidak akan mudah untuk bertahan hidup selama 5 hari ke depan. Dia punya firasat bahwa masalah ini tidak akan berjalan mulus. Bagaimanapun, Chaos Master akan segera mendapatkan kembali kekuatan puncaknya dan begitu dia pulih, dia akan menjadi ancaman besar bagi penjara iblis. Karena penjara iblis sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjebak Thunderbolt Master, Darkness Master, dan yang lainnya, bagaimana mungkin mereka bisa menyerah begitu saja pada kesempatan seperti itu? Kita akan menghadapi masalah itu saat tiba waktunya. Sejujurnya, kita tidak perlu takut pada mereka. Meskipun mereka mungkin mampu menahan Thunderbolt Master dan yang lainnya, mereka harus mengirimkan pasukan tempur elit mereka, kata Ying Huan. Lindong mengangguk. Saat ini, Master Petir dan yang lainnya sedang dalam kondisi puncak. Oleh karena itu, meskipun penjara iblis sangat kuat, untuk menghadapi mereka, mereka harus mengirimkan pasukan tempur elit mereka. Oleh karena itu, kemungkinan besar penjara iblis tidak mampu mengirimkan terlalu banyak ahli top untuk menghadapi mereka. Lindong mengangkat kepalanya. Kemudian, dia melihat penghalang cahaya kuning tua yang menutupi pulau itu sebelum dia menghela napas dalam-dalam. Bagaimanapun, karena dia telah memberikan janjinya, dia harus melindungi Chaos Master. Lagi pula, jika dia gagal melakukannya, dia hanya akan dipandang rendah oleh para Ancient Master itu. Suasana putus asa di pulau itu berkurang drastis setelah Lindong dan yang lainnya muncul. Meskipun demikian, banyak orang masih merasa sangat hormat dan takut terhadap seorang ahli tahap reinkarnasi. Oleh karena itu, menurut pendapat mereka, dengan ahli sekuat itu yang menjaga tempat ini, seharusnya ada harapan bagi mereka. Saat harapan mulai tumbuh, semua orang di pulau itu dikerahkan. Setelah menyusun strategi, mereka membentuk formasi tempur. Kemudian, mereka berlatih sebentar selama 1 hari. Setelah itu, mereka tampak siap bertempur. Paling tidak, keadaannya jauh lebih baik dibandingkan dengan kekacauan sebelumnya. Sementara moral di pulau itu meningkat, serangan dari Yimo di luar pulau juga menjadi semakin intens. Aura iblis yang mengerikan terus-menerus menghantam penghalang energi kuning tua itu, menyebabkan riak-riak bergolak hebat di permukaannya. Ketika mereka melihat pemandangan ini, tubuh banyak orang menjadi basah oleh keringat dingin. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa begitu penghalang cahaya itu hancur, pertarungan yang sangat kejam dan berdarah akan terjadi. Waktu berlalu perlahan di tengah penantian yang menegangkan ini. Banyak pakar di pulau itu merasa 1 hari sama seperti setahun. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan bahwa 5 hari adalah penantian yang begitu lama. Waktu terus berjalan hingga hari keempat. Sementara itu, suasana di pulau itu juga semakin menegangkan. Hal ini karena hanya tersisa lapisan tipis penghalang cahaya energi yang melindungi mereka di langit. Lindong duduk dengan tenang di puncak gunung batu di tengah pulau. Ketika dia melihat penghalang cahaya di langit, matanya yang hitam pekat menjadi jauh lebih tajam. Segera setelah itu, matanya beralih ke berbagai awan iblis yang terletak di luar pulau. Dia bertanya-tanya Raja Kursi mana dari penjara iblis yang bersembunyi di sana. Sementara Lindong menatap awan-awan iblis di luar pulau, aura dingin yang mengandung aroma samar melayang dari sampingnya. Dia menoleh sedikit dan melihat Ying Huan berjalan ke sisinya. Setelah itu, dia duduk di sampingnya. Pinggangnya begitu sempit dan halus sehingga membuat seseorang ingin memeluknya. Apakah kamu masih khawatir? Senyum muncul di wajah Ying Huan sebelum dia bertanya. Lindong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sebaliknya, dia hanya menatap wajah cantik Ying Huan. Hal ini menyebabkan Ying Huan tanpa sadar melotot ke arahnya. Tangan kecilnya memegang wajahnya sambil bertanya, "Mengapa kamu menatapku seperti ini?" Lindong merenung sejenak sebelum menjawab, "Entah mengapa, aku merasa kamu sedikit mirip dengan dirimu yang dulu." Tanpa disadari, senyum tersungging di wajahnya yang selalu diselimuti aura dingin. Meski tak lagi segembira dulu, kini ada sedikit kehangatan dalam dirinya. Begitukah? Ying Huan menggigit bibirnya dengan bagian belakang giginya. Kemudian, dia menatapnya dan bertanya, "Apakah kamu lebih suka aku yang sekarang, atau kamu lebih suka aku yang dulu?" "Kamu tidak boleh mengatakan bahwa kamu menyukai mereka berdua," Ying Huan menambahkan. Lindong menyeringai. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan mengusap rambut biru esnya yang panjang. Seketika, sensasi dingin es terpancar ke telapak tangannya.
Dia terdiam beberapa saat sebelum berbicara, aku telah mengalami banyak sesi latihan pahit hidup dan mati di laut iblis yang kacau. Saat itu, yang kupikirkan hanyalah, aku berharap kau dapat terus tertawa sebahagia sebelumnya. Ying Huan menatapnya dengan kaget. Kemudian, dia berseri-seri. Sementara itu, senyumnya dipenuhi dengan godaan. Setelah itu, dia dengan lembut bersandar di bahu Lindong. Lindong merasakan kepala gadis itu bersandar di bahunya. Perasaan diandalkan ini, seolah-olah dia adalah seluruh dunianya. Lindong menghela napas dalam-dalam. Tiba-tiba, ia merasakan tetesan es di lengannya. Ia buru-buru menundukkan kepalanya, hanya untuk melihat bahwa Ying Huan, yang bersandar di bahunya, matanya memerah. Air mata terkumpul. Setelah itu, air mata itu berubah menjadi tetesan es dan jatuh. Ada apa? Lindong bertanya dengan cepat. Ying Huan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menggunakan matanya yang sedingin es untuk menatap Lindong sebelum berkata dengan lembut, suatu hari, jika aku menjadi keras kepala dan bertindak sesuka hatiku, maukah kau berjanji untuk tidak marah padaku? Lindong terkejut. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba mengatakan ini. Aku hanya bercanda. Namun, bahkan sebelum Lindong sempat bertanya, Ying Huan tiba-tiba tertawa. Kemudian, dia meregangkan tubuhnya yang ramping, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang memikat, sebelum dia menatap Lindong dan berkata, sudah lama sejak terakhir kali aku memainkan sitar untukmu. Izinkan aku melakukannya sekarang. Dia mengayunkan tangannya dengan lembut setelah berbicara. Kemudian, cahaya biru muncul sebelum sebuah sitar yang terbentuk dari es dingin muncul. Setelah itu, dia mengulurkan kedua tangannya yang tampak sempurna, sebelum jari-jarinya mendarat dengan lembut di sitarnya. Alunan musik sitar yang berirama dan merdu perlahan terdengar dari puncak gunung itu. Akhirnya, alunan musik itu bergema di langit di atas pulau itu. Berkat alunan musik sitar ini, suasana yang tadinya tegang di pulau itu perlahan mengendul. Banyak ahli yang menatap ke tempat asal-muasal musik sitar. Di tempat itu, mereka dapat melihat seorang wanita cantik menggerakkan tangannya dengan lembut saat dia duduk di atas gunung batu. Sementara itu, rambut panjangnya yang berwarna biru es menari dengan lembut. Pada saat ini, dia menampilkan gambar yang indah yang tanpa sengaja membuat orang mabuk. Lindong menatap Ying Huan saat ini. Sementara itu, ada senyum memikat di wajah Ying Huan. Namun, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, hal itu menyebabkan jantungnya berdegup pelan. Lindong menghirup udara dalam-dalam, lalu perlahan mengepalkan kedua tangannya. Jika dia tidak mampu melindungi apa yang ingin dia lindungi, apa gunanya latihan kerasnya? Tiba-tiba, suara yang tidak biasa terdengar dari langit dan mengganggu alunan musik sitar yang memabukkan itu. Banyak pasang mata segera menoleh ke arah sumber suara itu. Kemudian, tubuh mereka menegang ketika melihat retakan perlahan menyebar di penghalang cahaya energi di langit. Lindong juga berdiri. Sementara itu, ekspresi tajam mulai berkumpul di dalam matanya yang hitam pekat. Setelah itu, auranya yang menakutkan tiba-tiba beriak dan menyebar. Mereka akhirnya sampai di sini. Retakan perlahan menyebar di atas penghalang cahaya energi kuning tua yang sangat besar di langit. Suara retakan samar menyebabkan seluruh pulau pertemuan bela diri menjadi sunyi saat keringat dingin menetes dari dahi banyak orang. Lindong berdiri. Matanya tampak dingin saat ia menatap penghalang cahaya energi yang akan hancur. Tak lama kemudian, ia menghirup udara dalam-dalam. Dengan lambaian lengan bajunya, kilatan cahaya melesat ke depan, dan berubah menjadi istana cahaya di udara. Itu adalah istana ilahi misterius. Istana ilahi misterius mengeluarkan suara mendengung saat muncul, dan peralatan ilahi terbang keluar dan tampak menutupi langit. Selanjutnya, mereka terbang menuju orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di pulau itu. Peralatan ilahi ini ditutupi oleh lapisan tipis cahaya putih yang lembut, kekuatan batu leluhur. Itu mampu meningkatkan kerusakan yang dapat ditimbulkan senjata-senjata ini pada Yimo. Semuanya, jika kita berhasil melewati malapetaka ini, perlengkapan suci ini akan menjadi milik kalian. Tatapan mata Lindong menyapu seluruh pulau saat suaranya yang jernih terdengar. Keributan yang menggetarkan bumi segera meletus dari pulau itu setelah kata-katanya terdengar saat mata para ahli yang tak terhitung jumlahnya terbakar dengan kegembiraan. Mereka buru-buru meraih peralatan ilahi yang menuju ke arah mereka.
Panas di mata mereka tampaknya akan melelehkan peralatan ini. Peralatan ilahi ini mungkin tidak berarti banyak di mata Lindong, tetapi itu adalah harta karun sejati bagi orang-orang ini. Biasanya, mendapatkannya akan sulit bahkan setelah menghabiskan semua cara. Namun, Lindong sebenarnya telah memberikan sejumlah besar kepada mereka. Kami akan mempertahankan pulau pengumpulan ilmu bela diri sampai nafas terakhir kami. Keyakinan di hati para ahli yang tak terhitung jumlahnya tampaknya meningkat saat mereka memegang peralatan ilahi di tangan mereka. Mata mereka yang bersemangat menatap Lindong, sementara teriakan keras mereka bergema seperti gelombang. Lindong mengangguk sambil melihat semangat juang yang kini tinggi. Ia kemudian menatap Ying Huan dan berkata, "Aku akan menghentikan musuh kuat yang muncul nanti. Kau dan King Tan akan mencegat Yimo kuat lainnya." Meskipun dia sadar bahwa Ying Huan saat ini cukup kuat, yang terbaik adalah menggunakan kekuatan tersebut sesedikit mungkin. Ying Huan mengangguk pelan. Dia tahu apa yang dipikirkan Lindong dan tentu saja tidak akan keberatan. Penghalang cahaya di langit bergetar hebat, sementara banyak ahli melayang di udara di atas pulau. Kekuatan Yuan yang kuat menyembur keluar dari tubuh mereka. Ketakutan yang awalnya ada di mata mereka berangsur-angsur menghilang di hadapan ketenangan Lindong. Sebaliknya, kilatan ganas muncul di mata mereka. Mereka telah dipaksa oleh Yimo untuk melarikan diri ke tempat ini seperti gelandangan yang tidak memiliki rumah. Kemarahan di dalam hati mereka telah mencapai puncaknya. Penghalang cahaya itu bergetar semakin cepat saat retakan mencapai batasnya. Dengan retakan samar terakhir, seluruh penghalang cahaya itu runtuh menghadapi serangan Ki Iblis yang mengerikan. Seluruh tempat itu langsung berubah menjadi gelap. Ki Iblis yang mengerikan yang telah lama berada di luar pulau itu juga memperlihatkan penampilan aslinya yang ganas. Sebuah teriakan keras terdengar saat Yimo yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju seperti belalang dari dalam awan Ki Iblis dan menyerbu ke arah Pulau Martial Gathering. Ekspresi Lindong tampak acuh tak acuh saat dia menyaksikan serangan yang menghalangi matahari. Dengan kepalan tangannya, petir yang tak terhitung jumlahnya melesat turun dan dengan kejam menyerang awan Ki Iblis. Guntur bergemuruh saat semua orang menyaksikan Yimo yang tak terhitung jumlahnya menjerit kesakitan. Tubuh-tubuh hitam hangus mengeluarkan asap hitam saat mereka terus-menerus jatuh dari langit. Semua orang bangkit saat menyaksikan Lindong memperlihatkan kekuatannya yang luar biasa. Setelah itu, terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Tak lama kemudian, kekuatan Yuan melonjak dengan dahsyat saat serangan seperti lautan menyapu Yimo di garis depan. Kedua belah pihak saling serang. Kekuatan Yuan dan Ki Iblis bergejolak. Tidak ada pemanasan. Kedua belah pihak memasuki pembantaian gila-gilaan saat mereka bentrok. Lengan dan kaki yang terputus beterbangan ke segala arah. Sementara Yimo yang menyerang langsung hancur berkeping-keping oleh serangan Yuan power yang tak terhitung jumlahnya. Beruntung pulau itu saat ini dibentengi dengan baik. Ombak Yimo terhenti di luar pulau, dan mereka tidak dapat menyerbu masuk. Lindong menyaksikan pertempuran yang putus asa itu dan menghirup udara dalam-dalam. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke kedalaman awan Ki Iblis, di mana beberapa kehadiran Ki Iblis yang sangat menakutkan sedang melonjak. Ying Huan dan King Tan muncul di belakang Lindong dan juga melihat ke kedalaman awan Ki Iblis. Dibandingkan dengan Yimo biasa, yang akan muncul berikutnya akan benar-benar merepotkan untuk dihadapi. Awan Ki Iblis bergejolak saat serangan Yimo tanpa disadari melambat sedikit. Selanjutnya, semua orang melihat Ki Iblis yang mengerikan berkumpul menjadi pusaran di udara di atas pulau. Pusaran itu berputar, dan seolah-olah ruang itu sendiri terkoyak. Suara langkah kaki samar bergema dari pusaran Ki Iblis saat beberapa sosok hitam mendekat dari jauh. Pada akhirnya, mereka perlahan melangkah keluar dari pusaran Ki Iblis. Semua orang merasakan kekuatan Yuan dunia tiba-tiba berkobar seolah-olah mereka telah dirangsang oleh sesuatu ketika individu-individu ini muncul. Haha, Lindong, tampaknya kau selalu muncul dimanapun aku pergi. 6 sosok seperti iblis berdiri di atas Ki Iblis. Orang di depan memandang ke arah Lindong, yang berada di langit di atas pulau, dengan cara yang gelap dan dingin saat tawa acuh tak acuh perlahan menyebar. Mata Lindong segera melihat ke arah 6 sosok seperti iblis. Penampilan pemimpin itu sangat familiar. Secara mengejutkan, dia adalah Raja Kursi ke-7, yang pernah bertarung dengan Lindong di wilayah Suan Utara.
Sepertinya sebagai musuh, jalan kita sering bersilangan. Lindong menatap Raja Kursi Ketujuh dan tersenyum tipis. Saat itu, dia berakhir dalam keadaan yang menyedihkan di tangan Raja Kursi Ketujuh. Meskipun dia telah menggunakan seni penginderaan zenith untuk melukainya, beruntunglah bahwa Master Petir telah bergegas tepat waktu dan memaksa Raja Kursi Ketujuh untuk mundur. Tidak disangka bahwa orang yang datang untuk berurusan dengan Master Kekacauan juga orang ini. Pandangan Lindong menyapu area di belakang Raja Kursi Ketujuh. 5 sosok iblis lainnya juga memiliki ki iblis yang mengerikan. Kekuatan ki iblis mereka mungkin tidak sebanding dengan Raja Kursi Ketujuh, tetapi mereka setidaknya sama kuatnya dengan para ahli puncak yang telah mengalami satu kesengsaraan reinkarnasi. Mereka berlima adalah Raja Yimo yang benar-benar termasuk dalam level Raja Sejati. 1 kursi Raja dan 5 Raja Sejati. Menghadapi barisan seperti itu, bahkan ekspresi seseorang seperti Lindong menjadi agak serius. Penjara iblis ini benar-benar telah mengirimkan pasukan yang cukup kuat. Raja Kursi Ketujuh tersenyum dingin sambil menatap Lindong. Ejekan terlihat di mata Lindong. Terakhir kali, Master Petir menyelamatkanmu. Menurutmu siapa yang akan bisa menyelamatkanmu kali ini? Para master kuno itu sepertinya tidak bisa membebaskan diri mereka untuk saat ini. Lindong tersenyum dan menjawab dengan santai, aku akan menyelamatkan diriku sendiri. Hanya denganmu, Raja Kursi Ketujuh mengejek. Lindong mengangguk. Ekspresinya sangat serius saat dia menatap Raja Kursi Ketujuh dan perlahan berkata, kali ini, aku akan membunuhmu. Raja Kursi Ketujuh menjilat bibirnya. Ada ekspresi kejam dan haus darah di wajahnya. Dia menatap Lindong saat matanya menunjukkan ekspresi yang sangat menyeramkan. Aku juga ingin mengatakan hal yang sama. Lindong terkekeh saat matanya yang hitam pekat menatap Raja Kursi Ketujuh. Kekuatan Yuan yang perkasa perlahan menyebar, menarik petir dan angin. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Mayat pemakan langit dapat berhadapan dengan satu Raja Sejati. Lindong mengayunkan lengan bajunya dan mayat pemakan langit pun muncul. Dengan kekuatannya, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk berhadapan dengan Raja Sejati. Aku bisa menghadapi salah satu dari mereka, kata King Tan. Dengan mengandalkan simbol leluhur kegelapan dan sabit suci kegelapan, dia memiliki kekuatan untuk menghadapi satu Raja Sejati meskipun belum mencapai tahap reinkarnasi. Serahkan 3 lainnya padaku. Ying Huan tersenyum tipis. Ia melihat Lindong yang agak khawatir dan berkata, tidak perlu khawatir. Mereka hanyalah 3 Raja Sejati. Lindong mengerutkan bibirnya. Namun, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Yimo telah tiba dengan deras. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghentikan Raja Kursi Ketujuh. Jika salah satu dari 5 Raja Sejati dibiarkan bertindak sesuka hati, kemungkinan besar pertahanan di bawah akan segera hancur. Ketika itu terjadi, Yimo akan menyerbu ke pulau itu dan mereka pasti akan mengganggu Chaos Master. Tatapan mata Lindong tiba-tiba berubah dingin. Dia telah menderita kekalahan di tangan Raja Kursi Ketujuh saat itu. Kali ini, dia akan memastikan untuk membalasnya. Lindong melangkah maju sambil mengepalkan tangannya, dan petir perak meletus dari dalam. Petir itu meraung dan berubah menjadi naga petir yang dengan ganas menyerang Raja Kursi Ketujuh. Trik yang tidak penting. Raja Kursi Ketujuh tertawa acuh tak acuh. Dia menjentikkan jarinya dan ki iblis menyembur keluar. Ki iblis dengan cepat melilit naga petir dan tiba-tiba mengencang, langsung menyebabkan naga petir itu hancur berkeping-keping. Biarkan Raja Kursi ini memenggal kepalamu kali ini. Raja 7 kursi tiba-tiba menyerbu maju. Ia mengepalkan tangannya yang besar dan sebuah tangan seperti iblis turun dari langit. Tangan itu menghantam Lindong dengan kejam. Tubuh Lindong membubung tinggi ke langit. Ia mengeluarkan suara gemuruh panjang saat cahaya ungu emas yang terang meledak. Seluruh langit diwarnai dengan warna ungu emas yang cemerlang. Setelah itu, 10.000 tato naga ungu emas melingkari tubuhnya. Lindong mengepalkan kelima jarinya dan melancarkan pukulan ke depan. 10.000 naga tampak berlari kencang di langit saat raungan naga yang menggetarkan bumi bergema. Angin dari tinju itu tampaknya menembus ruang dan menghantam ke arah tangan iblis itu. Riak energi yang menakutkan menyapu langit, menyebabkan ruang angkasa menjadi sangat terdistorsi.
Kilatan dingin melintas di mata biru sedingin es Ying Huan saat dia melihat Lindong bertarung dengan Raja Kursi Ketujuh. Sosoknya melesat maju saat kelima jarinya yang ramping terentang. Ki dingin menyebar dan berubah menjadi penjara es misterius berukuran 100.000 kaki yang mengelilingi tiga raja sejati. Setelah itu, hawa dingin yang menakutkan menyebar di dalam penjara saat dia melepaskan serangan hebat terhadap tiga raja sejati. King Tan juga menyerang dan mengayunkan sabit suci kegelapan di tangannya dan dengan kuat menahan satu raja sejati. Raja sejati itu cukup waspada terhadap sabit suci kegelapan yang tangguh. Untuk sementara waktu, mereka berdua terkunci dalam pertempuran. Mayat pemakan langit bertindak dengan cara yang paling belak-belakan dan menyerang ke depan tanpa rasa takut. Terlepas dari seberapa ganas serangan raja sejati, ia mengandalkan sifat melahap tubuhnya untuk bertahan. Pertarungan sengit terjadi di langit di atas pulau Martial Gathering. Aura mengerikan melesat ke awan, dan orang bisa melihatnya dengan jelas bahkan dari jarak ribuan mil. Lindong dan Raja Kursi Ketujuh saling berhadapan di tempat tertinggi di langit. Ekspresi mereka dipenuhi dengan kekejaman. Mereka sadar bahwa terlepas dari betapa menyedihkannya situasi itu, tempat ini adalah medan perang yang paling penting. Selama mereka bisa menghabisi pihak lain, mereka akan dapat menyelesaikan tugas penting yang telah mereka terima masing-masing. Kekuatan Yuan yang besar dan dahsyat menyapu langit bagai lautan tak berujung. Lindong berdiri di udara ditemani oleh angin dan petir. Matanya yang hitam pekat itu mengandung ketajaman yang menakutkan saat dia menatap Raja Kursi Ketujuh di depannya. Ki iblis yang mengerikan mengalir di sekitar tubuhnya. Raja Kursi Ketujuh memiliki indera yang luar biasa. Dia melihat kekuatan Lindong saat ini hanya dengan sekali melihat auranya. Rasa terkejut langsung terpancar di matanya. Bagaimana bocah nakal ini bisa berkultivasi begitu cepat? Baru beberapa bulan sejak terakhir kali dia melihatnya, namun dia benar-benar telah maju dari tahap samsara ke tahap reinkarnasi. Aku heran mengapa kau berani bertarung denganku. Ternyata kau benar-benar telah maju ke tahap reinkarnasi. Keterkejutan melintas di mata Raja Kursi Ketujuh sebelum dia tertawa dingin dan berkata. Lindong tersenyum lebar saat mendengar ini. Namun, senyumnya tampak sangat ganas. Dia tidak menjawab, tetapi hanya mengepalkan tangannya perlahan. Cahaya ungu emas yang terang muncul dari dalam dan tubuhnya, tampaknya menyebabkan tubuhnya membesar. Mengom. Raungan naga bergema di seluruh area. 10.000 tato naga ungu emas beredar di sekitar tubuh Lindong. Saat tato-tato itu berputar di sekitar tubuhnya, kekuatan mengerikan mereka tampaknya mengguncang daratan. Setelah Lindong benar-benar maju ke tahap reinkarnasi, ia mencapai penguasaan penuh dalam keterampilan naga terwujud langit hijau. Bahkan jika King Zi hadir, ia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan kagum saat menghadapi penguasaan tersebut. Tubuh Lindong perlahan membengkak. Kulitnya berubah menjadi warna ungu keemasan saat sisik ungu keemasan muncul. Pada saat ini, tubuh fisiknya mendekati kekuatan Chaos Master. Lindong mengulurkan tangannya dan tiba-tiba mengepalkannya. 10.000 tato naga ungu emas menggumpal di tangannya. Kemudian, cahaya ungu emas bersemi dan berubah menjadi tombak naga ungu emas yang panjangnya belasan kaki. Tombak naga itu ditutupi sisik, dan ada mulut naga besar di ujungnya. Gigi naga yang tajam dari mulutnya. Cahaya dingin mengalir di tombak itu, dan ketajamannya cukup untuk merobek ruang itu sendiri. Lindong berdiri di udara. Ia memegang tombak naga ungu emas di tangannya sambil merasakan kekuatan yang tampaknya tak berujung di dalam tubuhnya. Setelah itu, ia tanpa sadar mengeluarkan lolongan panjang ke arah langit. Guntur bergemuruh di dalam lolongan itu. Ini adalah pertama kalinya ia mengeluarkan kekuatan penuhnya sejak ia maju ke tahap reinkarnasi. Dengan kekuatan yang meluap ini, seolah-olah ia bahkan bisa menghancurkan langit dengan tinjunya. Mata Lindong yang berwarna ungu keemasan dipenuhi dengan keinginan untuk bertempur. Dia menatap Raja Kursi Ketujuh dengan penuh semangat. Yang dia inginkan sekarang adalah pertempuran yang sengit. Raja Kursi Ketujuh mendengus dingin saat melihat semangat bertarung Lindong yang membumbung tinggi. Tangannya perlahan turun saat Ki Iblis melonjak dari telapak tangannya. Lengannya perlahan memanjang sedikit dan menjadi hitam pekat seperti logam. Kukunya sekarang sepanjang 3 kaki dan tampak seperti pedang tajam. Suara melengking yang menusuk telinga bisa terdengar saat kukunya saling bergesekan dengan lembut.
Kamu harus mengalami 2 kesengsaraan reinkarnasi untuk melawan raja yang duduk ini. Kilatan dingin melintas di mata Raja Kursi ke-7. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di belakang Lindong dengan gaya seperti hantu. Kuku-kuku tajam itu merobek udara dengan kecepatan kilat. Kuku-kuku itu dengan kejam menusuk ke arah punggung Lindong dengan kecepatan dan kekejaman yang tak terlukiskan. Kuku-kuku tajam yang disertai dengan ki iblis menembus tubuh Lindong. Namun, tidak ada darah yang mengalir keluar. Sebaliknya, sosok itu mulai memudar secara bertahap. Mata Raja Kursi ke-7 menyipit sedikit setelah serangannya meleset. Ia tiba-tiba membalikkan tubuhnya saat kuku-kuku tajam menusuk ke depan seperti pedang. Dentang. Tombak naga ungu emas itu disertai dengan kekuatan agung saat berbenturan langsung dengan paku-paku tajam itu. Riak energi yang terlihat oleh mata telanjang menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya terguncang hingga terdistorsi. Dengan tombak naga di tangannya, sisik naga di permukaan kulit Lindong berkilauan dengan kilau yang menyilaukan. Matanya sedingin es saat menatap Raja Kursi ke-7. Setelah itu, lengannya tersentak dan cahaya cemerlang meledak dari tombak naga. Tombak naga berubah menjadi bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya yang dengan gila menusuk Raja Kursi ke-7. Setiap bayangan tombak ini memiliki kekuatan mengerikan yang dapat membunuh ahli tahap samsara. Raja Kursi ke-7 menyaksikan bayangan tombak yang liar dan ganas bergerak ke arahnya dari segala arah. Ki iblis keluar dari tubuhnya dan armor Kaisar Iblis yang menyeramkan pun terungkap. Bayangan tombak yang liar dan ganas mendarat tanpa ampun di armor Kaisar Iblis, membuat Raja Kursi ke-7 terlempar ke belakang. Bekas luka samar muncul di armor Kaisar Iblis. Kamu memang telah menjadi jauh lebih kuat. Raja Kursi ke-7 mengernyit sedikit ketika melihat bekas luka pada baju zirah Kaisar Iblis. Selama pertemuan terakhir, Lindong hanya mampu merusak baju zirah Kaisar Iblis setelah menggunakan kartu truf terkuatnya. Sekarang, serangan Lindong mampu menembus baju zirah Kaisar Iblis dan sedikit memengaruhi tubuhnya. Meskipun demikian, luka-luka seperti itu tidak berarti apa-apa baginya. Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda akan membalas. Cahaya perak menyala di tubuhnya dan dia langsung muncul di atas Raja Kursi ke-7. Tombak naga di tangannya tanpa ampun menusuk ke arah atas kepala Raja Kursi ke-7. Dentang. Lengan hitam pekat yang ditutupi oleh armor Kaisar Iblis tiba-tiba terangkat ke atas. Seperti perisai, ia menangkis tombak naga. Namun, kekuatan mengerikan yang melonjak dari tombak itu menyebabkan tubuh Raja Kursi ke-7 sedikit jatuh. Kilatan dingin melintas di mata Raja Kursi ke-7. Kuku tajamnya yang seperti pedang iblis membentuk lengkungan licik saat mengambil kesempatan untuk menebas dada Lindong. Percikan api muncul saat paku-paku itu memotong sisik naga, meninggalkan luka berdarah panjang di dada Lindong. Darah segar mengalir dari luka ini. Rasa sakit di dadanya tidak menyebabkan ekspresi Lindong berubah sama sekali. Sebaliknya, kilatan haus darah berkedip di matanya yang hitam pekat. Kemudian, tangannya meluncur turun di sepanjang tombak naga. Cahaya aneh berkedip di lengannya saat berubah menjadi seperti cairan. Simbol-simbol kuno tampak mengambang di dalam cairan seperti lengan saat kekuatan misterius menyebar. Mata Raja Kursi ke-7 berbinar ketika dia melihat lengan cair Lindong, yang dipenuhi dengan kekuatan simbol leluhur. Dengan sentakan, tubuhnya berubah menjadi asap hitam dan dengan cepat mundur. Raja Kursi ke-7 tahu betapa hebatnya kekuatan simbol leluhur, dan tentu saja dia tidak akan cukup bodoh untuk membiarkan Lindong berhasil memukulnya. Namun, sudut mulut Lindong hanya terangkat membentuk senyum dingin ketika dia melihat Raja Kursi ke-7 mencoba menghindar. Cahaya perak tiba-tiba menyala dan kedua lengannya tampak terentang ke angkasa dan menghilang secara aneh. Pupil mata Raja Kursi ke-7 mengecil saat melihat lengan Lindong menghilang. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, dia melihat ruang di depannya terbelah secara misterius. Dua telapak tangan cair menjulur dari dalam dengan kecepatan kilat dan menghantam dadanya dengan keras. Terdengar suara dentuman keras dan tubuh Raja Kursi ke-7 terlempar ke belakang. Ki iblis di dalam tubuhnya melonjak tak menentu. Dua telapak tangan sedalam setengah jari terlihat di baju zirah Kaisar Iblis di dadanya. Simbol leluhur spasial, Raja Kursi ke-7 berteriak tajam saat ekspresinya berubah setelah menerima serangan aneh itu.
Kilatan dingin melintas di mata Lindong. Serangannya benar-benar tanpa ampun. Tangan simbol leluhur diayunkan dengan keras dan langsung menembus ruang. Setelah itu, mereka secara misterius muncul di sekitar Raja Kursi Ketujuh. Serangannya benar-benar tidak dapat diprediksi, membuatnya mustahil untuk bertahan. Bahkan Raja Kursi Ketujuh pun lengah menghadapi serangan aneh tersebut. Ia berhasil menangkis serangan yang datang dari segala arah dengan mengandalkan kekuatan pertahanan yang kuat dari armor Kaisar Iblis. Pulau di bawah juga dilanda pertempuran sengit. Namun, banyak orang diam-diam fokus pada pertempuran di atas. Mereka mengerti bahwa mereka berdualah yang pada akhirnya akan menentukan hasil pertempuran ini. Mereka merasa senang sekaligus terkejut ketika melihat Lindong memaksa Raja Kursi Ketujuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Mereka tentu saja dapat merasakan kekuatan Raja Kursi Ketujuh. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh ahli tahap reinkarnasi biasa. Tidak disangka bahwa Lindong benar-benar memiliki kemampuan untuk melawannya. Siapa yang menyangka bahwa pemuda yang saat itu hanya mewakili klan Gu dalam pertempuran, benar-benar menjadi luar biasa kuat hanya dalam waktu beberapa tahun saja. Tinju simbol leluhur lainnya menembus ruang dan menghantam tubuh Raja Kursi Ketujuh dengan kejam. Kekuatan yang menakutkan itu secara langsung memaksanya mundur puluhan langkah, dan bahkan area tempat kakinya mendarat sedikit terguncang. Raja Kursi Ketujuh menghentakkan kakinya dengan keras dan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Dia melihat bekas tinju pada armor Kaisar Iblis. Amarah yang awalnya ada di wajahnya telah berkurang saat ini. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang memiliki 3 simbol leluhur. Raja Kursi Ketujuh mengangkat kepalanya dan menghirup udara dalam-dalam. Mata iblis itu perlahan menjadi acuh tak acuh. Namun, Lindong dapat mendeteksi emosi yang sangat keras yang melonjak di bawah ketidakpedulian ini. Jelas bahwa Raja Kursi Ketujuh benar-benar marah setelah dipukuli dengan keras oleh Lindong. Meskipun aku benar-benar membencimu, aku benar-benar tidak punya waktu untuk bermain dengan sampah sepertimu sekarang. Kekejaman akhirnya muncul di mata Raja Kursi Ketujuh. Setelah itu, dia melangkah maju saat ki iblis yang menakutkan menyapu. Seluruh tempat mulai bergetar. Raja Kursi Ketujuh melotot ke arah Lindong saat kedua tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel aneh. Tak lama kemudian, seteguk darah keluar dari mulutnya. Darah hitam menggeliat dan menggeliat saat berubah menjadi segel tengkorak hitam. Tengkorak itu mengeluarkan riak jahat yang membuat orang bergidik. Kejahatan semacam itu bahkan telah melampaui kejahatan Raja Kursi Ketujuh sendiri. Mengom. Para Imo yang tak terhitung jumlahnya di bawah tiba-tiba meraung ke langit setelah riak yang sangat jahat ini muncul. Raungan mereka mengandung kegilaan yang hampir seperti orang fanatik. Beberapa Imo langsung berlutut dan menyembah segel tengkorak itu. Ada sedikit perubahan pada ekspresi di mata Lindong ketika dia melihat ini. Raja Kursi Ketujuh tersenyum ganas pada Lindong dan berkata, awalnya, aku berencana menggunakan ini untuk menghadapi Chaos Master. Namun, karena kau sangat ingin mati, aku akan menghabisimu terlebih dahulu. Raja Kursi Ketujuh membentuk segel dengan tangannya dan menggenggam segel tengkorak di tangannya. Setelah itu, tubuhnya juga perlahan berlutut. Gelombang ki iblis yang kental meluap dari dalam tubuhnya. Akhirnya, berubah menjadi sosok kabur setinggi 10.000 kaki di atas kepalanya. Kekuatan Yuan di sekitarnya mulai melarikan diri saat sosok hitam ini muncul. Ki iblis kental menyebar saat suara serak perlahan keluar dari mulut Raja Kursi Ketujuh. Kaisar Imo, turunlah.